그래, 그래. 지가 잡아 Assalamualaikum, jumpa lagi di channel ini. Apa kabar para pecinta film? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat, dijauhkan dari penyakit dan segala musibah. Kali ini saya akan membawakan film action yang datang dari Korea berjudul The Prison, dirilis pada tahun 2017. Film ini menceritakan seorang mantan polisi bernama Song Hyo Gyeon. Ia dijebloskan ke dalam penjara karena kasus tabrak lari. Sebelumnya, ia adalah polisi pemberani dengan prestasi yang banyak mengungkap kasus kriminal. Di penjara, ia memiliki sikap temperamen dan sering menyerang narapidana lainnya. Langsung aja OTW ke filmnya. Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Ini dia The Prison. Di awal film kita akan diperlihatkan langsung dengan pembunuhan yang dirancang seolah-olah pria yang entah siapa namanya seperti overdosis narkoboy. Ternyata pelakunya adalah sekelompok narapidana yang dengan mudahnya keluar masuk penjara. Mereka langsung ganti baju tahanan setelah melakukan pembunuhan tersebut dan kembali masuk ke sel mereka. Kemudian kita akan diperlihatkan dengan sejumlah narapidana di dalam bis. Di sini mantan polisi bernama Song Hyo Gyeon, kita panggil saja Song biar irit. Song akan diantar ke penjara setelah divonis atas tuduhan tabrak lari. Di penjara, Song memperlihatkan sikap temperamen. Song yang menjadi tahanan baru kemudian dilatdas oleh Chang Gil. Ia diikat dan dihajar bahkan dikencingi. Song sempat melawan dan menggigit telinga Chang Gil seperti Mike Tyson dan Holyfield. Dan para sipir menghentikan latdas tersebut. Malam hari setelah Song dinasehati oleh kepala sipir yang disebut Sojang, disekap oleh anak buah Iko. Iko adalah tahanan yang ditakuti di penjara itu. Iko dengan mudah mengendalikan penjara karena bekerja sama dengan Sojang untuk melakukan kejahatan. Di awal film tadi, kelompok tahanan yang melakukan pembunuhan adalah anak buah Iko. Song disekap karena menarik perhatian Iko yang membuat onar di penjara itu. Malam itu tangan Song nyaris saja dipotong. Pada suatu hari Song berada di lapangan kemudian cekcok lagi dengan Chang Gil. Saat itu Iko bersama anak buahnya juga datang dan membiarkan mereka berduel untuk melihat siapa yang menang. Song kemudian meminta taruhan jika dia menang agar disediakan ayam goreng dalam jumlah banyak. Dalam perkelahian itu tentu dimenangkan oleh Song dan menikmati ayam goreng hasil adu jotos. Di bagian film berikutnya, kita diperlihatkan Sojang sedang bertemu dengan seseorang. Sojang menerima sebuah dokumen oleh pria bernama Dr. Kim. Setelah pertemuan itu, Sojang kemudian bicara dengan Iko dan memberikan sebuah misi tersebut kepada Iko yang merupakan suruhan dari Kim. Di sisi lain, Sojang juga khawatir dengan anak buah Iko yang bebas keluar masuk penjara. Apalagi kepala penjara yang lama sudah diganti. Sojang khawatir kerjasamanya selama ini dengan Iko ketahuan. Iko langsung memerintahkan para anteknya untuk menjalankan misi mencari sebuah brankas dan mengambil isinya kemudian menyerahkannya kepada Kim. Berdasarkan petunjuk denah lokasi penyimpanan brankas tersebut, mereka pun langsung beraksi. Di sebuah kantor terlihat seorang pria tiba-tiba diserang oleh antek Iko dan mereka langsung mengambil isi dari brankas tersebut. Saat mereka pulang menuju penjara, di tengah perjalanan anak buah Iko yang menyetir mobil tiba-tiba ingin membawa kabur hasil curian mereka.
Namun ia tak berhasil membawa hasil curian dan memilih kabur. Masalah itu diketahui oleh Sojang dan menampar anak buahnya karena jika hal itu terungkap ke publik akan membahayakan nasib Sojang dan reputasi penjara tersebut. Saat itu juga telepon berdering yang menyampaikan akan ada inspeksi mendadak dari Gukjang, sebutan direktur di penjara tersebut. Hal itu tentu membuat Sojang kaget bukan kepalang. Tibalah hari kedatangan Gukjang. Sojang begitu khawatir dan terlihat gugup, karena jika aktivitas kejahatan di penjara itu diketahui oleh Gukjang, nasibnya akan berubah lain. Saat Gukjang memeriksa sebagian ruangan dan aktivitas para tahanan, Gukjang kemudian bertemu dengan Iko. Hal ini juga membuat Sojang semakin gugup. Gukjang masih ingat dengan Iko saat Iko ditahan di penjara yang berbeda. Gukjang sengaja memancing emosi Iko mendorongnya dengan pentungan. Iko yang sudah tersulut emosi nyaris saja menghabisi Gukjang jika Song tidak datang membuat onar. Pada suatu hari, Iko mengajak Song keluar dari penjara dan membawanya ke rumah makan, menikmati kebebasan di luar. Iko juga mengajak Song bergabung di gangsternya dan mendapatkan posisi yang lebih baik dari anak buahnya yang lain. Tawaran itu pun tak membuat Song menolaknya. Mendapat tugas pertama dari Iko, Song disuruh mencari anak buah Iko yang kabur saat mencuri isi brankas. Song yang sudah berpengalaman dengan misi mencari orang langsung bertindak dengan memanfaatkan informannya. Tak lama kemudian Song menemukan orang yang dia cari. Sebelum menangkap targetnya, perkelahian sempat terjadi. Orang yang ingin ditangkap Song pun sempat kabur, dan salah satu anak buah Iko tak berdaya akibat ditusuk oleh si target. Song kemudian menghampiri target dan berduel hingga berhasil meringkusnya. Saat mereka membawa target ke penjara, Iko yang begitu murka dengan anak buahnya yang mencoba kabur, kemudian menyuruh anak buahnya tersebut gantung diri. Hari demi hari yang dilalui oleh Song bersama Iko, akhirnya Song mendapat perhatian yang lebih. Hal itu tentu saja membuat salah satu anak buah Iko bernama Masaja merasa iri dengan Song. Saat makan siang bersama Iko, terjadi ketegangan antara Song dan Masaja. Iko justru membela Song yang masih baru saja bergabung di gangsternya dan memukul Masaja. Masaja yang sakit hati kemudian bertemu dengan Changgil. Kemudian mereka membuat sebuah rencana untuk menyingkirkan Song. Pada suatu hari Song menggeledah ruangan Sojang. Di sini baru kita ketahui kalau Song masuk ke penjara tersebut ternyata bukan tanpa alasan. Ia ditugaskan untuk menjalankan sebuah misi membongkar sindikat kejahatan di penjara tersebut. Song kemudian menemukan sebuah rekaman pembicaraan Sojang terkait kejahatan Iko. Saat Song sudah mendengarkan isi rekamannya, Sojang tiba-tiba kembali ke ruangannya dan mengetahui ada Song di ruangan itu. Song mampu berkilah karena mendapat tugas untuk membersihkan ruangan tersebut. Di hari berikutnya, penjara itu kedatangan Dr. Kim. Kim datang menemui Iko untuk menyelundupkan narkoboy ke dalam penjara itu. Di luar ruangan, diam-diam Song memperhatikan pertemuan tersebut. Di sisi lain, Song juga melihat pergerakan sekelompok tahanan yang dipimpin Changgil. Kemudian kelompok tersebut menemui Iko dan akan menyerang Iko. Akan tetapi para tahanan seketika ketakutan melihat tatapan mata Iko yang dikenal sadis. Tak banyak bicara, Iko kemudian menyiramkan air panas kepada salah satu tahanan tersebut
dan mencongkel matanya. Kejam banget itu nih. 판사 새끼가 그래. 안 죽어. Canggil kemudian berlutut kepada Iko dan meminta maaf atas perbuatannya. Saat Iko lengah, Canggil kemudian menusuk Iko dari belakang. Iko yang sudah tak berdaya hampir saja dibunuh Canggil. Tiba-tiba Song datang menyelamatkan nyawa Iko. Setelah perkelahian tak seimbang itu terjadi, Sojang dan para sipirnya datang menghentikan mereka. Akan tetapi dari belakang Canggil memukul kepala Song dengan kayu hingga Song tak sadarkan diri. Kemudian kita akan di flashback sebelum Song masuk ke penjara. Di sini menceritakan kematian kakak Song yang merupakan seorang wartawan. Kakak Song bernama Cheol ingin mengungkap sindikat kejahatan di penjara yang ditempati Iko. Tak ingin kejahatannya terungkap ke publik, Iko kemudian menghabisi nyawa Cheol yang juga dirancang dengan sebuah kecelakaan. Song yang ingin mengungkap kematian kakaknya kemudian meminta kepada atasannya di kepolisian agar bisa masuk ke penjara tersebut. Tindakan kriminal yang dilakukan Song dikemas dengan tabrak lari, sehingga Song divonis dan ditempatkan di penjara tersebut untuk mencari tahu sindikat kejahatan di dalamnya. Kembali ke penjara, Canggil akan dipindahkan ke penjara lain atas hukuman keributan yang diperbuatnya. Saat di perjalanan, sipir meninggalkan Canggil dan mobil yang melaju dari arah belakang langsung menabrak Canggil. Itu juga merupakan suruhan dari Iko. Sementara Iko meminta para komplotannya berkumpul. Kemarahan Iko kepada Masaja atas perbuatannya bersekongkol dengan Canggil harus ditebus dengan memotong tangan Masaja. Song yang menjadi eksekutor saat itu kelihatan ragu. Ia terpaksa melakukannya agar kedoknya sebagai pengintai kejahatan Iko tak terbongkar. Di tempat lain, Sojang dipanggil oleh Gukjang yang sudah mengendus kejahatan Iko dengan melibatkan Sojang. Gukjang juga mengetahui kekayaan yang dimiliki Sojang. Menurut Gukjang, kekayaan itu tak pantas jika hanya bertugas sebagai kepala penjara. Sehingga jabatan Sojang semakin terancam. Di waktu yang sama tapi tempat yang berbeda, Song menyogok salah satu sipir karena ingin bertemu seseorang. Orang yang ingin ditemui Song adalah atasannya di kepolisian. Song kemudian menyerahkan rekaman bukti pembicaraan Sojang dan mengatakan kalau di penjara itu penuh dengan kejahatan yang terstruktur. Pemimpinnya mengatakan akan mengeluarkan Song dari penjara itu. Akan tetapi menurut Song ia akan menuntaskan misinya. Di hari berikutnya Iko dipanggil oleh Sojang. Sojang meminta kepada Iko menghentikan tindakannya karena Gukjang sudah mengetahui. Sojang kemudian memberikan surat bebas bersyarat kepada Iko. Namun Iko menolaknya. Iko justru merencanakan membunuh Gukjang agar bisnis mereka di penjara tak lagi dihalangi. Tibalah rencana untuk membunuh Gukjang. Mereka keluar dari penjara dan merencanakan pembunuhan Gukjang di sebuah gudang. Mendapat kesempatan, Song kemudian menelpon atasannya menggunakan telepon umum untuk memberitahu rencana tersebut. Iko melihat Song sedang berbicara dan mendatanginya. Beruntung saat itu atasannya tidak bicara soal pengintaian saat telepon diambil Iko. Karena curiga, Iko mengubah tempat untuk mengeksekusi Gukjang sehingga misi penangkapan tersebut gagal. Iko dan para bebenguknya menculik Gukjang dan memasukkannya ke mesin penghancur. Song yang melihat itu tak bisa berbuat apa-apa karena belum ada bantuan. Setelah membantai Gukjang, Iko mulai curiga kalau ada mata-mata di gangsternya.
Iko yang berbicara dengan Song kemudian memperlihatkan foto jika anak buahnya telah menangkap seorang polisi karena ketahuan telah membuntutinya saat berada di luar. Saat melihat foto tersebut, Song sangat kaget karena polisi itu adalah atasan Song. Nyawa polisi tersebut terancam karena akan dimasukkan oleh anak buah Iko di mesin penghancur tempat Gukjang dieksekusi. Song langsung meminta Iko untuk menghentikannya dengan nada tinggi. Disinilah Song ketahuan telah menjadi mata-mata kepolisian. Saat Iko ingin menghabisi nyawa Song, Sojang tiba-tiba datang dan menodongkan pistol kepada Iko. Tapi Iko berhasil merebutnya dan menembak Sojang di kepalanya. 저이다. Setelah mengeksekusi Sojang, Iko meminta anak buahnya menggantung Song dengan modus bunuh diri. Akan tetapi salah satu tahanan menolong Song dengan mematikan aliran listrik sehingga Song bisa kabur dan membakar bangunan penjara itu agar mendapat bantuan dari luar. Iko dengan santai berjalan di saat para tahanan dan sipir panik akibat kebakaran tersebut. Dari atas menara, Song kemudian menghentikan langkah Iko dengan tembakan. Song tak ingin mengakhiri kejahatan Iko dengan mudah, sehingga tibalah duel Song dan Iko di atas menara. Song sudah ingin menghabisi nyawa Iko sekaligus menuntaskan dendam atas kematian kakaknya. Akan tetapi atasan Song di kepolisian yang sudah datang di penjara itu menghentikan tindakannya. Hal itu justru dimanfaatkan Iko menusuk Song dengan pecahan kaca. Song kemudian lemah dan Iko ingin membunuh Song. Akan tetapi Iko justru dibanjiri tembakan dari para sniper hingga membuat Iko tewas. Setelah kejadian itu, Song mendapat hukuman karena pengrusakan fasilitas negara dan Song kembali ke penjara tersebut. Tiba-tiba filmnya tamat. Terima kasih para sahabatku yang telah menyaksikan film ini dari awal hingga akhir. Mohon untuk memberikan dukungan dengan menekan tombol subscribe, share, dan nyalakan tombol lonceng. Komen juga ya agar saya terus semangat membuat video alur cerita film lainnya. Sampai jumpa.